puasa. Agar apa? Agar muncul namanya ke rasa simpati kepada sahabat dan kepada saudara-saudara yang tidak makan. Tuh. Ya. Supaya muncul. Makanya surga itu kata Allah tajri min tahtihal anhar. Surga mengalir. Apa? Min tahtihal anhar. Surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apa maknanya? Inilah mengalir. Dari yang kaya harus mengalir rezeki tadi kepada si miskin. Dari yang pintar mengalir ilmunya kepada yang kurang pintar. Dari yang kuat mengalir tenaganya kepada yang lemah. Dari yang berkuasa mengalir ya kekuasaannya kepada rakyatnya. Inilah yang tak terjadi di negara kita ini. Kenapa? Inilah yang kurang. Nah, inilah yang perlu kita ambil keberkahan dari Ramadan tadi. Mari nilai-nilai Ramadan. Mari puasa Ramadan. Mari kita kaji lewat fikih sosial sehingga mutiara ibadah puasa tadi tak hilang dan tak tercecer. Apa itu? Bagaimana nilai-nilai puasa dapat kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lidah kita teratur karena kita takut menyinggung hati dan perasaan orang lain. Sikap kita bisa ya. Terkadang sikap kita juga membuat orang lain sakit hati ya kan? Jadi kadang-kadang kan bilang juga aku benci kali ini sama bapak itu. Kenapa? Gayanya padahal itu tak disengaja bapak itu, memang bapak itu gayanya begitu ya kan? Tapi gayanya itu makanya dalam lagu India dibilang kurangilah gaya. Kurangilah gaya. Nah, ya kan? Ini sajalah mungkin sedikit kajian puasa Ramadan ditinjau dari fikih sosial. Mudah-mudahan dapat menggugah kepada pemateri dan kita semuanya sehingga nilai puasa dapat kita juantahkan dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari, sehingga niat kita dalam sholat kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebenarnya itu adalah nilai-nilai ibadah yang kita juantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Niat kita tiada lain lillahi rabbil alamin, dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada pembawa acara bagaimana sisa waktu ini kita gunakan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. Muhammad Taufik MA yang telah membawakan materi yang sangat luar biasa, yaitu puasa dalam perspektif fikih sosial. Alhamdulillah tadi sama-sama sudah kita dengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak. Jadi untuk kawan-kawan yang hadir di streaming maupun yang offline bisa untuk bertanya dan akan mendapatkan door prize. Saya buka untuk 2 orang penanya dan juga door prize ini dipersembahkan oleh Mutiara Store Medan, kemudian Kita Moto Media, Alfarasia.id dan Alfarasia Group, serta Semangat Tarbiyah juga Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik teman-teman yang ingin bertanya silahkan terkait dengan fikih sosial ya Ustaz. Puasa dalam perspektif fikih sosial. Sambil menunggu pertanyaan kita bincang-bincang dulu ya Ustaz. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang stream dan juga teman-teman yang hadir offline, kita juga ingin berbincang. Berarti ketika kita berpuasa itu, yang merupakan puasa itu adalah bagian dari sarana untuk mencapai takwa Ustaz. Ada nggak sih Ustaz tips-tips kita, tips-tips dari Ustaz untuk bisalah paling tidak sebagai sarana itu, puasa sebagai sarana untuk menahan hawa nafsu mungkin ya, untuk menahan perilaku yang buruk gitu Ustaz dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira apa itu tips-tipsnya Ustaz? Baiklah, kalau kita mau lihat tips-tipsnya ya kita harus riyadhah ya. Makanya di kajian tasawuf kan ada istilahnya riyadhah, latihan ya. Latihan untuk apa? Untuk komitmen. Sama sekali
Quran, dengarkan, mantapkan, ucapkan dengan lidah, mantapkan dalam hati, kerjakan dalam perbuatan, dilatih. Inilah makanya puasa melatih. 30 hari kita dilatih. Dilatih untuk puasa, dilatih baca Quran, dilatih bersabar, dilatih qiyamul lail, dilatih sedekah, ya. Bahkan kita disuruh memberi makan berbuka puasa, dilatih semuanya. Inilah riyadhah. Kan 30 hari kita dilatih. Untuk apa? Nanti Syawal itu ronde pertama. Nah, kita malah ronde pertama ketewasan ini. Kan? Masjid udah sepi lagi. Nah, sebenarnya semakin Syawal itu kan artinya naik, meningkat. Kenapa? Karena sudah di-warming up kan, sudah dipanasi selama 30 hari. Maunya habis Ramadan tuh semakin getol kita ibadah, semakin kuat sholat tahajudnya, semakin kuat baca Qur'annya, semakin semarak bersedekah dan yang lain-lain. Ini dia Allah selama bulan Ramadan ini. Masya Allah Ustaz. Jadi kawan-kawan, tips-tips dari Ustaz itu kita harus senantiasa melatih kebiasaan-kebiasaan yang baik ya Ustaz, agar perilaku kita dalam kehidupan sosial sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah dari tadi puasa dalam perspektif fikih sosial. Alhamdulillah kawan-kawan, saya persilahkan untuk yang offline dulu, silahkan untuk bertanya. Silahkan untuk bertanya, ya. Izin menanyakan Ustaz, ada beberapa buku yang saya baca bahwasanya orang yang menghormati atau berdiri melaksanakan ibadah di bulan Rajab, Sya'ban, maka ia akan sampai kepada bulan Ramadan, maka Allah akan jaga dia sampai bulan Ramadan berikutnya, bukan Ustaz? Lantas, namun apa asbab yang menyebabkan tidak berhasilnya meraih kebahagiaan yang kata Ustaz tadi pada hal mu'minun? Apakah karena hatinya yang rusak, atau karena kekurangannya khushu'un, atau dhaifun tadi Ustaz, atau keduanya Ustaz? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari siapa Bang? Dari Bang Abdul Rahman. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Mungkin Ustaz bisa dijawab. Ini sebenarnya pertanyaan tadi apa yang dikatakan Rasulullah dalam hadisnya, ya. Nah, kalau di Medan mungkin saya nggak pernah dengar ini. Doa ini dilakukan sebelum azan, sebelum qomat. Kalau di Jawa dibaca terus ini ketika bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Ini dilakukan di Jawa Timur. Ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini kan hadis Rasulullah saja yang sudah dijamin, sudah digaransi Allah masuk surga, masih berdoa sama Allah untuk keberkahan usianya untuk di bulan Rajab dan Sya'ban. Minta lagi sama Allah apa? Wa balighna Ramadan. Sampaikan ya Allah sehingga bertemu dengan Ramadan. Nantinya apa? Rasulullah saja begitu getol yang sudah dijamin masuk surga. Kita yang belum ada yang menjamin. Siapa yang menggaransi kita masuk surga? Saya aja belum ada yang menggaransi saya. Ustaz Taufik, kau masuk surga. Belum ada. Ustaz Akmal nggak pernah bilang. Ustaz Akmal belum pernah bilang, Ustaz dijamin masuk surga. Nggak ada. Rasulullah dijamin Allah masuk surga. Ya, bahkan ada 10 sahabatnya digaransi Rasulullah masuk surga. Kita nggak ada. Tapi kita belum nampak bagaimana ghirah kita, bagaimana semangat kita untuk menggapai Ramadan tadi. Nah, makanya Rasulullah mengajarkan kita umatnya apa? Berdoalah. Untuk apa? Doa itu kan bukan hanya minta. Doa itu kan motivasi diri kita. Makanya doa Rasulullah nggak pernah panjang-panjang. Ya kan? Nah, diajarkan kita apa? Rabbana atina, singkat tapi full. Ya kan? Apa minta kebaikan? Bukan cuma di dunia,
giliran bahkan minta diampuni dari siksa kuburan. Tengok, singkat, padat dan lugas. Ini artinya apa? Doa itu sebagai spirit, semangat untuk beribadah. Nah, jadi Rasulullah semangat dia ibadah. Mulai apa? Apalagi sudah mau menghadapi Ramadan. Sehingga dia berdoa, barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Jadi di Rajab dan Sya'ban itu sudah mulai kita melatih puasa, melatih supaya apa? Sehingga dalam pendidikan dan tarbiyah di bulan Ramadan kita berhasil. Ya, jadi ketidakberhasilan karena kita tak mampu mengambil ibrah dan pelajaran dari yang kita amalkan tadi. Karena ibadah kita hanya dalam bentuk ritual, ya kan? Makanya tengoklah di masjid-masjid, bukan cuma di Medan, seluruh Indonesia. Ya, beda kalau saya waktu di Maroko, di Oman itu masjid full. Ya, di Maroko lagi setiap sholat 5 waktu itu macam Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa? Karena di Maroko masjid buka setengah jam sebelum azan dan setelah setengah jam setelah azan, itu tutup rapat. Makanya itu membuat umatnya, kenapa kalau udah terlambat itu sholatnya di pinggir-pinggir jalan, di taman-taman kota macam kita ini kan, di depan rektorat, di tempat kalian duduk itu. Kenapa masjid tutup? Sehingga betul-betul apalagi Jumat macam Idul Adha sana, semua mobil dari apa yang bagus-bagus. Kita kan kalau yang Jumat mobil yang agak jangan-jangan yang banyak di masjid ya kan, yang baru-baru yang mana-mana keluyuran umat Islam, ya kan? Jadi apa yang tadi, yang apakah karena dia nggak khusyuk, nggak khaif? Iya. Kenapa? Karena memahami puasa itu, memahami ibadah itu ketika pelaksanaan, ya kan? Macam sholat kan berat kali, apalagi cewek-cewek kan. Kalau udah habis sholat nanti, selesai, buka dia mukenanya, buka telepongnya, siap, lepas beban. Bukan beban, seolah-olah sholat itu beban. Padahal sholat itu adalah kebutuhan kita. Sholat itu untuk Allah, bukan untuk kita. Ya, sholat kebutuhan kita, puasa kebutuhan kita. Kenapa? Allah kan bilang dalam surah Luqman, ya, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Yang bersyukur kata Allah untuk dia, banyak pahalanya, banyak ibadahnya, sehingga timbangan kanan akan berat. Ketika timbangan kanan akan dikasih Allah satu tempat penuh dengan kenikmatan, namanya surga. Surga untuk Allah atau untuk kita? Untuk kita. Ya. Barang siapa yang timbangan kirinya lebih berat, ya, dia nggak mau sholat, dia nggak mau puasa, nggak mau apa-apa, udah nggak apa-apa untuk dirinya sendiri. Itulah kata Allah, waman asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat buruk untuk dirinya sendiri. Nah, dikasih Allah tempat yang satu lagi. Itulah dia tempat penuh dengan laknat dan siksaan Allah. Itulah dia neraka jahanam. Nah, jadi siapa yang menyediakan? Ini menyediakan Allah. Siapa yang mau? Kalian yang mau. Kenapa? Karena Allah sudah kasih kita akal dan agamanya. Makanya kita ditambah Allah 2 hidayah yang tak dikasih kepada makhluk yang lain. Apa itu? Hidayatul aqli wa hidayatul din. Ya kan? Mana ada hidayah akal dikasih sama hewan? Hewan tak dikasih akal. Nah, agama, ada hewan beragama? Gak ada kan? Nah, ini kita dikasih Allah untuk apa? Memikir dan memfilter kebaikan dan keburukan. Yang baik kita kerjakan, Allah siapkan surga. Yang buruk kita kerjakan, Allah siapkan neraka. Jadi mana khaif dan khusyuk kita tuh tak mampu kita tangkap di situ nilai ibadah. Alhamdulillah, Masya Allah jawaban dari Bapak Ustadz Dr. Muhammad Taufik ya Pak. Jadi itu tadi sudah kita dengarkan sama-sama kawan-kawan, jawaban dari pertanyaan kawan-kawan yang ada di studio kita. Mungkin dari teman-teman yang perempuan ada pertanyaan? Ya silakan, keras ya, perkenalkan dirinya. Waalaikumsalam.
Ustadz, pertanyaan yang sangat luar biasa.